Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Apoteker Sahabat Anda. Jangan lupa subscribe. Kita seringkali khawatir saat anak-anak kita demam atau rewel karena sakit. Untuk itu, penting bagi kita untuk memahami obat-obat yang kita gunakan. Nah, salah satu merek yang cukup familiar di sini adalah sirup Proris. Mari kita mengenal lebih dekat apa itu sirup Proris, manfaat dan kegunaannya, perbedaan antara Proris biasa dan Proris Forte, dosis dan cara penggunaannya, efek samping, peringatan dan kontraindikasinya. Proris biasa termasuk dalam golongan obat bebas terbatas yang ditandai dengan lingkaran warna biru dengan garis tepi hitam. Dan terdapat tanda peringatan P nomor 1, awas obat keras, baca aturan pakainya. Proris sirup yang berwarna biru adalah Proris Forte. Forte itu artinya memiliki dosis zat aktif yang lebih tinggi dibandingkan dengan versi obat yang biasa. Di Proris Forte mengandung ibuprofen 200 mg per 5 mili, sedangkan di Proris biasa mengandung ibuprofen 100 mg per 5 mili. 5 mili itu sama dengan 1 sendok takar. Proris Forte termasuk dalam golongan obat keras yang ditandai dengan lingkaran warna merah dan terdapat huruf K di dalamnya. Meskipun Proris Forte mempunyai dosis yang lebih tinggi, namun obat Proris Forte ini tidak selalu berarti lebih manjur untuk semua kondisi. Jadi penggunaannya itu harus disesuaikan dengan kebutuhan pasien, tingkat keparahan gejala, dan pertimbangan dokter. Obat ini sama-sama berbentuk suspensi. Suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat yang tidak larut sempurna dalam cairan pembawa. Partikel-partikel padat ini akan cenderung mengendap seiring waktu akibat gravitasi. Jadi obat ini harus selalu dikocok terlebih dahulu sebelum digunakan agar partikel-partikel padat tadi tercampur rata kembali. Proris biasa berbentuk suspensi berwarna orange, rasanya manis dan berbau jeruk vanila. Tiap 1 sendok takar atau tiap 5 mili Proris sirup biasa itu mengandung zat aktif ibuprofen 100 mg. Kemudian untuk Proris Forte berbentuk suspensi berwarna merah muda, rasanya manis dan berbau vanila stroberi. Tiap 1 sendok takar atau tiap 5 mili suspensi Proris Forte mengandung ibuprofen 200 mg. Jadi dosis Proris Forte sirup 2 kali lebih tinggi dari Proris sirup biasa. Proris biasa yang berwarna hijau 1 botolnya berisi 60 mili, sedangkan Proris Forte yang berwarna biru 1 botolnya itu berisi 50 mili, jadi selisih 10 mili. Bagaimana cara kerja obat Proris sirup ini? Obat Proris sirup ini mengandung ibuprofen, di mana ibuprofen adalah golongan antiinflamasi non-steroid yang mempunyai efek analgesik, anti nyeri, dan antipiretik, anti demam. Aktivitas analgesik atau anti nyeri ibuprofen ini bekerja dengan cara menghambat enzim siklooksigenase, sehingga pembentukan prostaglandin pun akan terhambat. Prostaglandin adalah suatu zat yang bekerja pada ujung-ujung saraf jaringan tubuh yang sakit. Dengan terhambatnya prostaglandin, maka rasa sakit pun akan berkurang. Kemudian aktivitas antipiretiknya atau anti demamnya bekerja di hipotalamus dengan cara meningkatkan vasodilatasi dan aliran darah periferal. Jadi obat Proris sirup ini diindikasikan untuk menurunkan demam pada anak-anak dan meringankan nyeri ringan sampai sedang, antara lain nyeri pada dismenore primer atau nyeri head, nyeri pada penyakit gigi atau pencabutan gigi, dan sakit kepala. Kemudian bagaimana dosis dan aturan pemakaian obat Proris sirup ini untuk dewasa? 3-4 kali sehari 200 mg. Jika menggunakan Proris biasa, berarti 10 mili. Jika menggunakan Proris Forte, berarti 5 mili. Dosis untuk anak 1-2 tahun, 3-4 kali sehari 50 mg 2,5 mili. Dosis untuk anak 3-7 tahun, 3-4 kali sehari 100 mg 5 mili. Jika menggunakan dosis yang forte berarti menjadi 2,5 mili. Dosis untuk anak 8-12 tahun bisa diminum 3-4 kali 200 mg atau 10 mili.
jika menggunakan dosis forte menjadi 5 mili. Obat Proris ini tidak direkomendasikan untuk anak di bawah usia 1 tahun dan harus diminum setelah makan. Apa saja sih yang harus diperhatikan ketika minum obat Proris sirup ini? Obat Proris sirup ini mengandung ibuprofen, tidak direkomendasikan pada anak-anak di bawah 1 tahun. Obat ini tidak boleh melebihi dosis yang dianjurkan, jadi sebelum menggunakan obat ini sebaiknya berkonsultasi dahulu dengan dokter apabila menderita penyakit-penyakit tertentu seperti penyakit saluran cerna bagian atas, gangguan fungsi ginjal, gangguan jantung, hipertensi, dan penyakit lain yang mengakibatkan retensi cairan tubuh, gangguan pembekuan darah, asma, dan lupus eritematosus. Kemudian selama minum obat Proris sirup ini, jangan minum obat asetosal atau obat lain yang mengandung ibuprofen atau obat antikoagulan anti pembekuan darah golongan warfarin. Bila setelah 5 hari nyeri tidak menghilang, maka segera hubungi dokter atau unit pelayanan kesehatan. Obat ini tidak dianjurkan pada kehamilan trimester pertama dan kedua, serta wanita menyusui. Kemudian apa saja sih efek sampingnya dari obat Proris sirup ini? Walaupun jarang terjadi, tapi dapat timbul efek samping sebagai berikut yaitu gangguan saluran pencernaan termasuk mual, muntah, diare, konstipasi dan nyeri lambung. Juga pernah dilaporkan terjadi ruam kulit, penyempitan bronkus, bronkospasme, trombositopenia yaitu penurunan sel pembekuan darah, limfopenia yaitu penurunan jumlah sel limfosit. Kemudian, penurunan ketajaman penglihatan dan kesulitan membedakan warna juga dapat terjadi, tetapi sangat jarang dan akan sembuh bila obat dihentikan. Apabila terjadi gangguan penglihatan, maka obat harus segera dihentikan dan memeriksakan mata ke dokter. Apa saja sih kontraindikasi dari obat Proris sirup ini? Obat Proris sirup mengandung ibuprofen. Ibuprofen tidak boleh diberikan kepada penderita dengan ulkus peptik atau tukak lambung dan duodenum yang berat dan aktif. Kemudian obat ini tidak boleh diberikan kepada penderita dengan riwayat yang hipersensitif terhadap ibuprofen dan obat antiinflamasi nonsteroid yang lain. Kemudian obat ini tidak boleh diberikan kepada penderita di mana bila menggunakan asetosal atau obat antiinflamasi nonsteroid lainnya akan timbul gejala asma, rinitis atau urtikaria. Obat ini juga tidak boleh diberikan kepada kehamilan trimester ketiga. Untuk penyimpanannya, obat ini bisa disimpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Penyimpanan setelah kemasan dibuka itu selama 60 hari atau 2 bulan. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.